Sehat. Saya Tiara Sumantri dengan NIM 14 20 25 100. Saya Uzra Sati dengan NIM 14 20 6 2025 101. Selamat menyaksikan. Happy for watching. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Uzra Sati. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem konduksi jantung. Apa sih sistem konduksi jantung? Jadi sistem konduksi jantung atau cardiac conduction system adalah jaringan sel khusus di dalam jantung yang mampu menghasilkan impuls listrik dan menghantarkannya dengan teratur ke seluruh otot jantung. Jadi impuls listrik inilah yang mengatur kontraksi jantung agar terjadi dengan ritme atau irama dan kecepatan yang sesuai. Jadi sel-sel sistem konduksi tidak bergantung sepenuhnya pada sistem saraf pusat. Mereka bersifat migranik, artinya jantung dapat memicu sendiri kontraksinya. Berikut adalah tahapan sistem konduksi jantung. Yang pertama itu nodus SA, yaitu menghasilkan impuls atau atrium berkontraksi. Yang kedua nodus AP, dan yaitu tugasnya menerima dan menunda impuls sebentar. Yang ketiga berkas His, yaitu meneruskan impuls ke ventricle. Yang keempat cabang berkas pada kanan dan kiri, yaitu menyebarkan impuls ke kedua ventricle. Yang kelima itu serabut Purkinje, yaitu menyebarkan impuls ke otot ventricle atau ventricle berkontraksi. Berikut yaitu pencegahan atau perawatan terhadap kondisi sistem jantung pada kita. Yang pertama itu ubahlah pola hidup sehat kita. Contohnya kayak diet, olahraga, istirahat yang cukup. Terus yang kedua itu hindari faktor risiko seperti merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, itu tidak boleh guys. Yang ketiga itu kontrol penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Terus yang keempat itu hindari stimulan berlebihan atau kafein. Terus obat-obatan yang bebas menstimulasi. Yang kelima itu manajemen stres dan tidak teratur. Yang keenam, pemeriksaan jantung rutin, contohnya kayak di EKG, Holter, terutama jika ada gejala atau riwayat keluarga penyakit jantung. Itu bisa diperlukan terapi medis atau intervensi, misalnya kayak pacemaker, ablasi, pemasangan RCD, tergantung jenis gangguan pada jantung kita. Oke, jadi setelah saya menjelaskan tentang pengertian, tahapan, dan pencegahan pada jantung gitu ya, ada teman saya yang mau menjelaskan materi selanjutnya. Saya Tiara Putri akan melanjutkan menjelaskan sistem konduksi jantung. Yang pertama ada SA node atau sinoatrial node. Bagian ini adalah pemicu utama atau natural pacemaker jantung. Kalau dibayangkan, nodus SA ini sepanjang staples dan lebar 4 mm. Bentuknya tuh kayak kunci, bagian atas dan bawahnya lebih kecil dan bergerigi. Terletak di dinding atrium sebelah kanan. Tugasnya adalah memulai impuls listrik yang membuat detak jantung. Yang kedua ada AV node atau atrioventricular nodus. Panjang dan lebar nodus ini sekitar 5 mm. Bentuknya terlihat seperti spindel. Titik ini menerima impuls dari SA node dan memberikan sedikit penundaan sebelum meneruskan sinyal ke ventricle. Penundaan ini sangat penting supaya darah dari atrium bisa masuk ke ventricle sebelum ventricle berkontraksi. Yang ketiga ada bundle of His, jalur utama yang membawa impuls listrik dari AV node ke bagian bawah jantung. Yang keempat ada right bundle branch dan left bundle branch. Cabang-cabang ini menyebarkan impuls pada dinding kanan dan kiri ventricle. Yang kelima ada Purkinje fibers. Ini tuh serabut halus yang membawa impuls ke seluruh otot ventricle sehingga kedua sisi ventricle berkontraksi serentak. Yang keenam ada ventricle. Ventricle ini ada dua ruang besar di jantung bagian bawah. Fungsinya untuk memompa darah keluar dari jantung. Ventricle terbagi menjadi dua, ada kanan dan kiri. Ventricle kanan itu memompa darah yang miskin oksigen ke paru-paru agar mendapatkan oksigen melalui arteri pulmonalis. Ventricle kiri itu memompa darah beroksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang ketujuh, yang terakhir ini ada atrium. Atrium ini dua ruang di jantung bagian atas, ada di kanan dan di kiri. Fungsinya untuk penerima darah. Atrium kanan menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena cava dan mengirimkannya ke ventricle kanan. Sedangkan atrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan menyalurkannya ke ventricle kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi dan gangguan. Yang pertama ada blok atrioventricular atau AV block. Hambatan pada sinyal listrik dari atrium ke ventricle yang dapat menyebabkan detak jantung lambat atau henti jantung. Yang kedua ada bundle branch block atau BBB.
Sinyal listrik ventrikal melambat atau terhenti, mengganggu fungsi pemompaan jantung. Yang selanjutnya ada bradykardia. Detak jantung lambat akibat gangguan pada nodus SA, EV, atau sistem Purkinje. Selanjutnya ada takikardia. Detak jantung cepat yang disebabkan sinyal listrik berlebih dari nodus SA. Selanjutnya ada long QT syndrome. Gangguan listrik yang menyebabkan kontraksi atau relaksasi ventrikel terlalu lama, beresiko pingsan atau henti jantung. Selanjutnya ada atrial flutter. Irama jantung atrium cepat dan tidak normal, dapat meningkatkan resiko stroke. Selanjutnya ada henti jantung mendadak. Fungsi jantung berhenti tiba-tiba karena gangguan kelistrikan parah. Gejala umumnya meliputi jantung berdebar, pusing, pingsan, kelelahan, sesak napas, dan nyeri dada. Pemeriksaan menggunakan EKG penting untuk diagnosis. Nah, tadi kan rekan saya Usi Pasahati dan Tiara Dwi sudah menjelaskan tentang konduksi jantung. Kali ini saya Tarisan Fauzia dan Tiara Somantri akan menjelaskan tentang EKG dasar dan cara memakai mesinnya dan macam-macamnya. EKG yaitu elektrokardiogram adalah tes non-invasif yang merekam aktivitas listrik jantung dalam bentuk gelombang. EKG digunakan untuk mendeteksi kelainan irama jantung, kerusakan otot jantung, dan masalah aliran darah. Adapun komponen utama EKG yaitu 1. Gelombang P, depolarisasi atrium atau kontraksi ruang atas jantung. Biasanya tegak dan tingginya 2,5 mm dan lebarnya 3 mm. 2. Interval PR, jeda dari awal gelombang P ke awal kompleks QRS normal 3-5 mm. 3. Kompleks QRS depolarisasi ventrikel atau kontraksi ruang bawah jantung. Lebarnya 3 mm. 4. Segmen ST, area datar antara QRS dan gelombang T berada pada garis isoelektrik. 5. Gelombang T, repolarisasi ventrikel, yaitu relaksasi ruang bawah jantung. Biasanya itu tegak. 6. Interval QT, durasi dari awal QRS hingga akhir gelombang T normalnya 9-11 mm. Detak jantung normal orang dewasa adalah 60-100 denyut per menit dengan irama sinus. Detak jantung normal orang dewasa adalah 60-100 denyut per menit dengan irama sinus normal. Nah, kalian sekarang sudah tahu tentang EKG dasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara Somantri, yang akan menjelaskan terkait pemakaian mesin EKG dan macam-macamnya. Halo teman-teman, saya Tiara Somantri yang akan menjelaskan materi tentang macam-macam cara penggunaan mesin EKG yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya mengenai pengertian dan komponen EKG. Berikut macam-macam EKG. Yang pertama, EKG normal. EKG normal menunjukkan irama jantung yang teratur dengan gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T yang jelas dan proporsional. Yang kedua, takikardia. Takikardia ditandai dengan denyut jantung yang cepat, biasanya lebih dari 100 denyut jantung per menit. Yang ketiga, bradikardia. Bradikardia, kondisi di mana denyut jantung lebih lambat dari normal, biasanya kurang dari 60 denyut per menit. Yang keempat, atrial flutter. Irama jantung yang tidak teratur di mana atrium, ruang atas jantung, berdetak sangat cepat tetapi teratur. Yang kelima, fibrilasi atrium. Kondisi di mana atrium berdetak tidak teratur dan tidak koordinasi. Yang keenam, takikardia. Takikardia denyut jantung yang sangat cepat yang berasal dari ventrikel, ruang bawah jantung. Yang ketujuh, fibrilasi ventrikel. Kondisi yang sangat berbahaya di mana ventrikel bergerak tidak koordinasi dan tidak efektif memompa darah. Bagaimana sih cara menggunakan mesin EKG? Jadi saya akan menjelaskan cara penggunaan mesin EKG. Yang pertama, nyalakan mesinnya dulu, tekan tombol power biar mesinnya hidup. Lalu yang kedua, tempelkan karet-karet kecil ke tubuh, biasanya di tangan, kaki, dan dada. Karet ini seperti stiker kecil yang bisa merasa detak jantung. Lalu yang ketiga, pastikan karet-karet itu sudah terhubung ke kabel dan mesinnya. Jadi mesin bisa dengan mudah mendengar suara jantung. Yang keempat, duduk atau tidur dengan tenang, jangan bergerak supaya hasil rekaman jantungnya jelas. Lalu yang kelima, tunggu sebentar, mesin akan membuat gambar detak jantung. Gambar ini membantu dokter tahu bagaimana jantungnya bekerja. Yang keenam, selesai. Lalu karet dilepas, kemudian dokter bisa melihat hasilnya. Sekian penyampaian materi tentang EKG dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you teman-teman. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching. Bye.